akhirnya semakin sempurna menjadi seperti keris tadi. Betul. Kalau yang barusan itu memang keris yang sampurna, Kasampurnan. bukan hanya dari look, dari semua rician dia sudah masuk rician genap. Bahasanya kan sampurno eksternal and internal kan bahasanya. Bosong Ngono kan mekaten. Setiap empu waktu membuat keris itu nggak langsung ngapunten nggih. Bukan untuk menyinggung atau nggak ada niatan yang lain-lain. Waktu empu itu menciptakan lok 9, itu memang sesuai dengan kapasitas spiritual pribadinya. Empu sendiri atau pemesan, Mas? Si empu. Terus waktu empu mencapai tahapan itu, pahamnya dalam kehidupan, baru dia ada menciptakan keris itu. Ya. Lok 9 dengan porsi gandeng lugas tanpa ada recikan yang lain-lain. Dia tidak akan pernah berani mengasih recikan yang lain-lain karena pahamnya masih ke arah Babakan Songo itu Babakan sendiri. Songo. Karena begitu masuk ke tahapan Babakan Songo, di sana akan mengembang. Ya. Mengembang, bercabang, lalu timbul recikan. Moro-moro dikelalis. Akhirnya menjadi dapur beda. Ya. Berkembang lagi. Orang ini juga. Orang ini banget jadi menungso kuwi. Soalnya butuh ngene, butuh ngono. Dadi sokokan jangkep. Konteksnya itu sesuai dengan si empu itu sendiri atau di luar empu itu? Maksudnya butuh ini, butuh ngono itu kan gini. Contohnya ya, kayak keris dendeng lu songo, tak kayak gini. Akhirnya, jenis menu saya butuh ini, butuh ngono, ataupun seorang empu itu harus bisa menambah gini gitu maksudnya. Ya, tidak seperti itu. Jadi yang divisualisasikan itu pahamnya si empu. Masalah kesulitan itu dari si pemesan. Itu kan tapi dari mbahku, Mas. Nek empu sekarang seperti itu kan saya nggak tahu. Dari mbahku seperti itu. Jadi si empu sendiri itu menggarap pesanan si pemesan itu sendiri, itu dengan ritmenya dia sendiri. Cuman dalam perjalanannya waktu dia membuat tosanaji, dia akan memenuhi pengembangan. Ya. Pengembangannya itu bukan lahir dari si pemesan loh ya. Ya, dari si pribadinya si sendiri, ya. Skill atau kecerdasan si empu itu. Nah, cuman ada bonus lain. Si empu sendiri akan tahu pribadinya si pemesan dari pembentukan keris itu sendiri. Jadi waktu bikin lok 9, kok angel aku ngelok songo ya. Kadang lok pitune sempurna atau lok 5-nya sempurna. Lok songo nih dilok iki kudu ndengak ae. Makanya sampai ada keris yang dandang ngelak loknya atas itu dengangak. Dumo. Berarti si pemesan ini karakter orangnya orang-orang pemimpin. Dia dianugerahi jiwa-jiwa pemimpin untuk memimpin entah itu keluarga, entah itu lingkungan dan lain-lain. Dibikinlah sama empu itu lo dandang ngelak. Kayak gitu. Tidak lari ke rician. Kalau ke rician itu beda lagi konsepnya. Itu kembali lagi Nuwun Sewu kalau memang empu-empu yang menyaksikan ini berbeda dengan paham saya itu Nuwun Sewu. Ini hanya saya menyampaikan paham dari mbah saya dan saya rasakan iya. Karena saya sendiri itu juga senang bikin keris baru. Ke empu-empu yang masih ada sampai sekarang. Yang masih ada. Terlepas empu itu punya terah keturunan dari empu atau dia empu yang sudah terlepas dari keturunan empu dulu, tapi dia punya jiwa empu bisa membuat keris, saya bikin ke sana. Saya punya aku seneng ya, Mas Agung ini iso nggak keris, Mas, aku gak no keris. Saya pemesan. Lah, di perjalanan waktu seperti itu, saya juga mengalami perjalanan kayak gitu. Oh, ternyata Mas Agung nggak iso nggak gereneng kayak gini tiba neng aku. Neng aku nggak iso, tapi neng kai iso kowe. Nah kayak gitu. Dan Nuwun Sewu, kadang si Mas Agung sendiri itu nggak sadar. Paham maksud saya? Ya, paham. Waktu sampean gereneng aku gak iso. Waktu gereneng apik sempurna. Aku gak iso, Mas. Alatnya banyak alasan. Nggak seperti itu. Cuman kadang si empu sendiri, si Mas Agung sendiri, karena menuruti pemesan, dia tidak berani bercerita banyak. Hanya banyak gini, alatnya gini, ini getas dan lain-lain. Padahal
itu pemantik atau semesta berbicara. Kowe gak iso gawe neng cah iki gak iso gawe seperti ini. Neng gak iso, iki orang wayahe kayak gini ya. Konsepnya seperti itu, Mas. Jadi bisa diteorikan, cuman dalam prakteknya teori itu Tidak dipakai. tidak bisa dipakai. Iya. Kalau dipakai bubrah Mas malah. Rusak. Rusak. Kudune greneng ini gak dadi. Pembuatannya sesuai pemahaman yang diterima oleh si empu. Ya, betul. Kesulitannya dia akan mengalami kesulitan sama dengan paham yang pemesan sendiri. Kok angel men yo gawe bupati iki. Digerwendo ra medhas, ditata ra medhas. Berarti bupatine iki angel aneh. Benderanya kokoh atau dan lain seperti itu konsepnya. Kalau yang saya pahami selama ini. Ya mungkin dari satu sisi memang mungkin seperti itu. Kan ada sisi-sisi yang lain juga toh Mas. Ya, Betul. itu. Kalau kita mengacu ke masalah rician lo kudune MC gitu. Tadi kalau apa ya, lo mungkin yang dibahas sementara memang Iya, karena lo seperti contohnya 9. lo 9 Lo tadi. 9 barusan. Dan itu adalah lo finish. Lo finish. Dan tidak boleh atau tidak ada lo keris itu di atas 9. Terus kalau Karena yang sekarang beredar, Kesempurnanya 11. manusia itu lo 9 toh. ya Terus kenapa ada lo 11? Nah, itu itu pertanyaannya Ya, itu. perlu aja dibahas. dibahas sih, ben Oh. ngomong takon, jangan dibahas dulu. Makanya berarti setelah membahas lo 9 ini tadi, enak bahasa apa Mas Agung? Aku malah bingung. Coba jenengan amati. Jenengan kalau memang untuk kaum pecinta atau sanaji itu paling banyak lo 9 sama lo 7 itu ada di Belambangan. Kalau nggak tangguh Belambangan, tangguh Kacirebonan Ya. atau tangguh Pajajaran atau Pasundan. Ya, Pasundan sama Belambangan atau Madura. Itu finishnya lo 9. Lo 9. Kalau ada lo 11, itu pasti di era-era Setelahnya itu gitu ya. Daerah Ya. Ramadan. Kenapa? Coba jenengan pikirkan lagi. Karena ilmu itu mahal, Mas Bro. Ilmu itu mahal. Cicil sidik-sidik. Cicil, Ya, Bang Anu cicil, pengen- sidik, wae. Pengen Kita bahas tahu rian, lebih Mbak, ya. banyak. Ya ke sini. Kalau enggak ya nunggu nanti ya. Enggak tahu kapan. Ya ya sekilas lo 9 itu tadi kita berlanjut ke sedikit rincian lah Mas Wais. Dibahas di sedikit rinciannya apalah. Jadi kan seperti tadi Mas, kita membahas lo 9. Ataupun itu ada rincian atau tidak ada rincian lah ibaratnya. Seperti contoh yang dikatakan Mas Bayu tadi. Lo 9 itu lo ente-entean, lo kasampurnan. Dan mungkin saya tadi memberi masukan atau memberi pendapat mengenai tentang sebuah pekerjaan ataupun materi. Nah, cuma sebenarnya kalau kita amati, walaupun tadi mungkin aku ngomong masalah contohnya kayak aku ngukir, nah aku duduk 9, nah seperti itu. Nah itu kan pembentukan mental dan sebagainya tadi. Nah itu mungkin hubungannya dengan profesi kan, kayak gini lah. Tapi kalau kita amati sebenarnya itu inti dari 9 itu tadi, walaupun itu ke profesi sebenarnya itu justru malah ke spiritual, Ke kerohanian. ke kerohanian. Tuh. Kerohanian. Bukan hanya 9 sebenarnya. Semua keris, ya kan, entah itu entah itu lurus, yang pada intinya, pada substansi dasarnya itu bermakna spiritual. Bukan bermakna material ataupun bermakna sosial ataupun bermakna yes materi lah, dunia lah, seperti itu. Keris itu adalah media spiritual untuk membentuk rohani diri pribadi, ngoten. Ya kurang lebih seperti itu. Lebihnya seperti itu. Makanya kemarin Mas, tak delok neng YouTube-mu itu akeh sing komentar waktu nengan apa jenenge keris dan Mas. Keris itu hanya untuk orang-orang kaya. Thumbnailnya kan seperti itu. Nah, kan berarti mereka yang berkomen seperti itu, dia tidak nonton sampai klimaks. Iya. Orang sampai
Oh, balik nih Mas. Pokok pengen komen ngono dia. iya. Enggak, hanya melihat thumbnail dia langsung komen Komen. tanpa nonton. Nonton isi, delok isi Terlepas nih. dia itu nggak punya kuota atau memang miskin secara jasmani dan rohani, saya nggak tahu. Karena bagi saya pribadi, Tuhan tidak pernah menciptakan makhluk melarat secara jasmani dan rohani. Itu di kitab manapun ada. Kalau jenengan masih merasa miskin bahkan untuk nonton channel kita aja nggak mampu, berarti bisa digarisbawahi jenengan ada di salah satu garis itu. Jenengan tidak bertuhan. Itu mawon. Simple banget dari kita itu. Nice, kembali ke Luk 9. Terus mekaten, masalah Luk 9 masalah toh, orang masalah ya. Pembahasan lu 9. Pembahasan kita kembali ke pembahasan Luk 9. Luk Songo itu sampai saat ini saya pribadi menerapkan untuk saudara-saudara dari semua yang memang ingin belajar menjamas, mewarangi, itu harus punya Luk Songo, itu wajib. Karena memang itu dari bahasa saya seperti itu konsepnya. Terlepas itu benar atau tidak, tapi saya memaknai maknanya secara lahir dan batin itu adalah ya. Dan saya mengiyakan itu wajib. Sampai sekarang pun siapapun yang mau belajar jamas atau marangi itu harus punya Luk 9. Luk 9. Karena untuk mencapai tahapan Luk 9, jenengan harus melalui tahap-tahapan ini itu. Banyak runtutannya, Mas. Orang mau kon asal ngedusi keris kuwi mengiso teori. Ngerti bahan iki terus jamas. Monggo silakan, selamat menikmati. Dan saya berani jamin jenengan akan gagal. Saya berani menjamin jenengan akan gagal. Iya, itu sebenarnya tidak hanya ke jamasan atau penjamas. Dari profesi manapun kalau kita Semuanya. mengedepankan teori saja, nah, Semuanya. kurang praktek. Nah, kadang duwe teori wis praktek, kadang sih misli, Mas. Iya, pasti. Lho, Karena ceklek. ceklek. Iya. Ya mergo kan ra ndelu songo kuwi, Mang. Iya. Masalah. Makanya kan ajaran, Mas. Nah, ajaran Nah, terus keris itu sendiri sebetulnya simbol dari ajaran kehidupan manusia setiap hari. Mbah agamamu apa, kowe? Titelmu apa? Mbah ning pun dadi lurah, dadi RT, dadi RW, dadi yai. Tapi jika kamu tidak pernah bisa menjalankan ajaran kehidupan sehari-hari, bullshit dengan agamamu itu Iya. sendiri. Kamu tidak beragama. Pasti kalau itu. Karena agama kan dirimu apa, Mas? Budaya. budaya. Agama itu Dari adalah budaya malah. Kalau budaya itu luas. Jari ini Mas Medi loh. Ini duduk jari ini bayi sampean kita ya. Gimana? itu, kowe ya. Jari ini Mas Median. Tapi nek jarene Bae Mas Agung, agama Mbahmu itu ki, Mas. nek jare Mas Agung aku sing ngomong. Nggih. Agama itu adalah budaya. Budaya. Agama Bagian itu budaya. adalah budaya tercipta dari peradaban. Bangsa yang beradab itu akan menghasilkan manusia-manusia yang berbudaya. Iya. Budaya sendiri akan menghasilkan tata krama dalam kehidupan masing-masing. Jadi bahasane Bae Mas Agung, batinku, nah sulanya apa aku duwe agama ning wong Jawa. Agamaku ya iki. Karena agama menurut anu lho bahasa anu lagi ya aja celor ati. Agama itu adalah budaya yang tercipta dari peradaban, dari manusia-manusia yang beradab. Nusantara itu sentralnya manusia yang beradab. Bahkan orang luar negeri dari dulu sampai kemarin itu belajarnya di sini. Yang sekarang kita haus akan peradaban itu. Kenapa? Kita belajar peradaban dari budaya orang luar, yang orang luar itu belajar beradab di sini. Itu sebenarnya kan sudah terbukti, Mas. Salah satu itu gini loh. Kenapa wong Jawa ya agama kan nggak perlu diakui kan sebenarnya. Karena orang beradab itu yang dia nggak perlu pengakuan sebenarnya. Yang beradab. Ini kan seperti itulah. Akhirnya dia